Abuya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki dalam kitabnya Muhammad Insan Kamil, jika dipresentasikan, ya, anggaplah 100%, ketampangan Nabi Muhammad SAW itu 50%, setengah dari 100%, berarti 50%. Nah, 50 lagi siapa? 25% itu ada pada diri Nabi Yusuf alaihissalam. Sisa berapa? 25 lagi. 25 lagi kemana? Itu ada seluruh alam ini beserta isi-isinya. Jadi kalau kita melihat artis tampan itu enggak seberapa. Kalau kita melihat alam itu kan indah, enak, tenang, itu enggak seberapa. Tuh, itu ada di 25 terakhir. Ketampanan dari, ya, ketampanan yang Allah ciptakan. 50% ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil idni wa qad adana baita ya man hadana. Sallallahu alaihi wa barik alaihi ya musafa hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang insyaallah penuh barokah ini, Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di majlis ini, di masjid ini, dalam rangka sama-sama kita talabul ilm. Mudah-mudahan langkah demi langkah kita dari tempat masing-masing Allah Subhanahu wa taala catat sebagai amal ibadah. Oleh karenanya, luruskan niat kita talabul ilm ini dalam rangka kita ittiba pada Rasul, ittiba mengikut pada ulama, dan mudah-mudahan sedikit usaha yang kita lakukan ini bermanfaat baik untuk kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, para alim ulama, salafus saleh, dan semoga kita termasuk golongan orang-orang yang kelak berhak mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sama-sama kita muliakan, kita doakan bersama guru besar kita, Da'i Allah Al-Habib Hamid bin Ja'far Al-Qadri, Al-Habib Husain bin Muhammad bin Abdullah Al-Kaw. Kita doakan bersama, semoga beliau dalam balasan wal-afiyat, Allah lindungi dari mara bahaya. Allah Subhanahu wa taala barakahkan ilmu yang memiliki pada Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama beliau di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sama-sama kita doakan juga guru-guru kita, khusus ya, dua guru kita sedang dirawat yang sakit, Ustaz Ibrahim saat ini sedang diinfus. Bu Yasri juga tadi ya, saya mohon izin belum bisa hadir, sedang agak tegak nafasnya. Kita doakan beliau dalam para sehat walafiat dan guru-guru semuanya, semoga Allah panjangkan umurnya, terus istiqomah membimbing kita dalam taklim-taklimnya. Allah Subhanahu wa taala barakahkan kehidupan beliau, amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita doakan juga koordinator daripada Jalsah Al-Fat, Abang Taufik, serta kami dan seluruh berjamaah teman-teman yang istiqomah hadir malam Senin ya. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita setiap malam Senin di masjid ini atau di tempat-tempat lainnya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan
daripada Al-Habib Umar bin Hafid. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, beberapa asatidz saya WA tadi untuk misi pada malam hari ini, namun beliau mohon izin belum bisa, belum berhalangan. Insya Allah di lain waktu, dan karena ada beberapa juga yang sakit ya, mudah-mudahan Allah sehatkan beliau. Baik ya, warahmatullah. Lagi-lagi selalu saya katakan, jangan melihat siapa yang akan menyampaikan materi, ya. Jangan melihat siapa yang akan menyampaikan sebuah kajian, materi atau apapun itu namanya. Ada pepatah mengatakan apa? Unzur maqala wal kanzur maqala. Jangan lihat siapa yang nyampein, tapi lihat, dengar, simak apa yang disampaikan, agar apa yang disampaikan masuk ke relung hati kita dengan iman kita terima dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah. Ya, oleh karenanya dari rumah, dari tempat masing-masing kita niatkan jangan sampai kita melihat ya guru kita orang biasa, ya guru-guru kita dia orang biasa, dia pun tidak luput dari dosa dari salah. Makanya kita minta kepada Allah agar ya Allah tutup segala keburukan dari guru-guru kami kecuali kebaikan-kebaikan yang Kau tampakkan. Maka dari itu Bismillah, saya akan sampaikan sedikit apa yang saya bisa, apa yang saya ketahui, mudah-mudahan bermanfaat. Jamaah rahimakumullah, Nabi Muhammad ini luar biasa, ya. Kedudukan beliau secara jasad maupun secara zat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala luar biasa, sangat tinggi dibanding makhluk yang lainnya, ya. Saya tidak menyebut manusia, makanya saya menyebutkan makhluk karena beliau makhluk tertampan di antara manusia, makhluk tertampan daripada binatang, hewan, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya, apalagi jinnah. Ya, nah bagi kita ada yang merasa terlahir dalam keadaan mohon maaf mungkin nggak pede dengan kegantengannya, kurang pede, dia merasa hitam, merasa kecil, apalagi merasa kuntet, merasa keriting dan lain sebagainya, sehingga dia lupa padahal Allah titipkan dalam pribadi masing-masing dan tubuh masing-masing ada kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Nah, maka dari itu kita mesti bangga nih. Saya akan berikan sedikit. Yang pertama kita akan ambil Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah manusia, makhluk paling tampan. Seperti apa ketampanan beliau? Dalam kitab Al-Mahabbah, Imam Ghazali menyebutkan pada masa kita ketahui ya, cerita Nabi Yusuf alaihissalam itu masyhur kita ketahui. Ada perkumpulan ibu-ibu, ya, mahmud kira-kira yang katanya apa? Potong tangannya. Itu karena melihat ketampanan Nabi Yusuf. Padahal Nabi Yusuf itu tidak setengahnya daripada ketampanan Nabi Muhammad. Tuh. Nah, ntar kita akan dapatkan efek ketampanan dari Nabi Muhammad. Makanya yang buat yang nggak pede dengan diri sendiri, insya Allah dari sini akan mulai pede. Tapi jangan juga kepedean. Penduduk Mesir kala itu di zaman Nabi Yusuf alaihissalam, hanya karena ketampanan Nabi Yusuf itu bisa menahan lapar selama berapa? Kurang lebih bisa menahan lapar sebab melihat ketampanan Nabi Yusuf. Jadi kalau mereka lapar, ngelihat dia mana Nabi Yusuf yang lapar, itu melihat tampanan Nabi Yusuf, ya. Bahkan ada yang lebih beberapa hari
hanya melihat ketampanan. Nah kemudian di lain keterangan Abuya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki dalam kitabnya Muhammad Insan Kamil, jika dipresentasikan ya anggaplah 100%, ketampanan Nabi Muhammad SAW itu 50%, setengah dari 100%, berarti 50%. Nah 50 lagi siapa? 25% itu ada pada diri Nabi Yusuf alaihissalam. Sisa berapa? 25 lagi. 25 lagi kemana? Itu ada seluruh alam ini beserta isi-isinya. Jadi kalau kita melihat artis tampan itu enggak seberapa. Kalau kita melihat alam itu kan indah, enak, tenang, itu enggak seberapa. Tuh, itu ada di 25 terakhir. Ketampanan dari ya ketampanan yang Allah ciptakan. 50% ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita yang merasa nggak tampan, nggak ganteng, salah. Justru kita tuh bagian dari ketampanan itu. Ya, kalau kita ngelihat hewan lucu, resep gitu istilahnya, cinta, itu enggak seberapa bagian dari 25% yang terakhir tuh. Cuma baik ketampanan Nabi Muhammad maupun Nabi Yusuf alaihissalam sama-sama tampan, sama-sama mempesona. Siapapun yang melihat akan jatuh hati pada beliau. Hanya saja Allah tutup hijab. Ya. Begini, Nabi Muhammad itu baru satu hijab dibuka sudah begitu luar biasanya membuat orang-orang yang dulu membenci beliau bertolak balik 180 derajat mencintai beliau. Nah bedanya dengan Nabi Yusuf alaihissalam itu seluruhnya sudah dibuka. Tabir atau hijab itu di dunia, makanya sampai ada sekelompok perempuan sampai bisa terpotong tangannya. Andaikan semua ketampanan 50% dari Nabi Muhammad dibuka, ya andaikan dibuka, bukan hanya potongan oleh perempuan, tapi laki-laki pun bisa merobek-robek jantungnya sebab melihat ketampanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah, dah itu kan bukan kata saya. Itu ada di kitab Al-Mahabbah karya Imam Ghazali, juga ada di karangannya Buya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Itu secara ketampanan. Jadi buat kita yang selama ini nggak pede, harus merasa bangga. Bahasa begini, gua kebagian ketampanan dari yang Allah ciptakan, walaupun hanya bagian dari 20%. Kalau kita minta dengan diri sendiri, kalau kita tidak percaya dengan diri sendiri, artinya kita sudah tidak percaya, tidak bersyukur pada Allah menciptakan kita dengan begini adanya. Ya. Kemudian yang kedua, ada satu keuntungan luar biasa bagi orang-orang yang memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang jahat tapi rajin sholawat. Ada orang jahat tapi rajin sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada nggak sebagian bagi orang-orang yang jahat nih? Kita lihat. Ini dikisahkan ada seorang syekh bernama Abdul Wahid bin Zaid. Beliau berkisah tentang seseorang yang, taruhlah beliau ini seorang pejabat di zamannya. Beliau seorang pejabat pegawai negeri, kebiasaannya jika digolongkan beliau jahat di masanya sebab selalu melakukan kemaksiatan, ya, suka korupsi dan sejenisnya. Saya tidak katakan sudah hal biasa bagi beliau untuk bermain-main perempuan.
Pada satu malam, Syekh ini bermimpi. Syekh ini bermimpi melihat Rasulullah SAW menjabat tangan ini sejabat. Aneh, ya. Rasulullah dalam mimpinya nih Syekh, Rasulullah megang menjabat tangan ini seorang pejabat. Padahal kebiasaannya kemaksiatan, selalu korupsi. Lihat. Sehingga ini Syekh bertanya dalam mimpinya, ya Rasulullah, orang ini sangat terkenal itu akan kejahatannya di muka bumi karena sebab jabatannya. Lalu aku melihat engkau menjabat tangannya. Mengapa itu engkau lakukan ya Rasulullah? Lihat. Kata Rasulullah kepada Syekh, saya mengetahui apa yang engkau katakan. Artinya Rasulullah tahu ini kebiasaan orang. Rasulullah tahu ini kebiasaan orang, suka korupsi, ya, suka main perempuan, suka ya hal-hal kemaksiatan lainnya. Oleh karena itu, aku datang kepadanya untuk memberikan syafaat. Ini saya makin penasaran, ya Rasulullah, apa kelebihan ini orang sehingga engkau begitu suka, begitu ingin untuk memberikan syafaat kepada ini orang, padahal kelakuannya bermaksiat, korupsi dan lain sebagainya. Rasulullah menjawab dengan lembutnya, ya, tetanggamu itu, ya, si pejabat ini, itu beliau selalu membaca salat kepadaku berapa? Sebanyak 1000 kali. Kapan? Setiap sebelum tidur. Bahasanya lihat, setiap sebelum tidur. Artinya selalu, setiap hari. Setiap hari beliau lakukan sebelum tidur itu baca sholawat. Ya Allah. Dia membaca salawat sebanyak 1000 kali setiap hendak akan tidur. Sehingga aku mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan syafaatku ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala agar tetanggamu bertaubat. Ya. Belum berhenti kisahnya. Beberapa hari kemudian, ketika Syekh ini pada satu majlisnya, ketika ada satu majlis, beliau sedang memberikan ceramah, memberikan kajian dengan materi. Ini si pejabat tiba-tiba mengucapkan salam di pintu, assalamualaikum. Masuklah ini orang. Nih si Syekh sudah tahu itu orang yang ada dalam mimpi. Maka kemudian si Syekh ini manggil, sini, langsung to the point. Apa keistimewaan engkau sehingga engkau akan mendapatkan keistimewaan dari Rasulullah SAW? Bagaimana bisa, ya, engkau ini terkenal, semua orang tahu, masyarakat, keluarga tahu kebiasaan engkau, tapi kenapa Rasulullah menjabat tanganmu? Nah, di saat itu dia nangis jadi-jadinya, dan saya memberhentikan kajian pada saat itu dan membiarkan ini orang tiba-tiba nangis. Maka kemudian ini beliau bercerita, wahai Syekh, aku datang ke sini sebab kemarin aku bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Rasulullah menyuruh aku untuk mendatangi engkau, maka hari ini aku datang kepada engkau. Baik, ceritakan. Singkat cerita ini beliau, aku datang kepadamu, ini perintah dari Rasulullah SAW, di hadapan jamaahmu aku ingin bertaubat, dan Rasulullah menanti itu. Allah, ya. Akhirnya dengan bismillah beliau ucapkan syahadat, dan lagi-lagi beliau saat itu mulai meninggalkan kebiasaan-kebiasaannya. Ya. Jadi ini menjadi dasar salah satu alasan kenapa Habib Umar sering mengatakan, Habib Munzir juga mengatakan, kalaupun kita sering bermaksiat, sering bohong, sering nipu dan sebagainya, jangan berhenti untuk terus istighfar, terus sholawat, dosa, istighfar, sholawat, dosa, sholawat, dosa, sholawat, dosa, istighfar, terus aja begitu sampai berhenti, sampai engkau malu untuk melakukan kemaksiatan, sehingga yang terus berlangsung adalah hal-hal kebaikan. Sholawat dan dosa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim.
Yang terakhir, Rasulullah diutus dengan kemuliaan akhlak. Ya. Satu waktu pernah nggak terbayangkan oleh kita, Rasulullah ini panglima perang, pimpinan, ya, pimpinan perang, pimpinan negara, pimpinan rumah tangga dan sebagainya. Tapi pernah dengar nggak? Jangan ngebunuh deh, mencelakai lawan perangnya. Pernah nggak dengar? Pernah nggak? Enggak kan? Tapi sebaliknya, orang kafir Quraisy ingin membunuh Nabi, bahkan ada yang nimpuk dan sebagainya, sehingga satu waktu gigi Rasulullah patah, bibirnya sobek. Kebayang ya, kalau sobek berarti darah akan tumpah. Nah, ketika darah akan tumpah itu, Rasulullah tuh menahan sebisa mungkin agar darahnya tidak jatuh ke bumi, hatta itu walaupun setetes. Rasulullah menghindar supaya darah itu tidak menetes. Dalam keadaan perang, Rasulullah sebisa mungkin untuk tidak mencelakai apalagi membunuh lawannya, tapi sebaliknya Rasulullah ketika terpancar pedang, terlukai, sebisa mungkin untuk tidak menjatuhkan darahnya setetes pun jatuh ke bumi. Sebab apa? Andaikan setetes saja darah Rasulullah jatuh ke bumi, gunung udah siap. Ketika perang berhenti, ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, aku perhatikan ketika dalam perang engkau terluka, engkau sibuk apa? Menyekat darahmu agar tidak jatuh. Kenapa itu kau lakukan? Ya Rasulullah, kenapa? Padahal andaikan kau mau, di hadapanmu itu banyak orang terbunuh oleh tangan beliau, tapi tidak Rasulullah lakukan, tidak sekalipun tidak. Nah ya, di sini akhlak beliau. Kata Rasulullah, aku mendengar apa yang tidak engkau dengar. Kata Rasulullah pada sahabat, malaikat penjaga gunung itu berkata, ya Rasulullah, kalau ada setetes darahmu, setetes saja jatuh kamu ke bumi, maka aku akan menyuruh gunung menghancurkan itu orang. Ya, malaikat siap mengajak semua orang yang melakukan kejahatan kepada Rasulullah. Sampai begitu tuh. Itu kalau terjadi pada kita, kebalikannya malah. Allah menyuruh malaikat kalau setetes itu tuh, ya, kalau setetes darah jatuh, siap mengazab. Rasulullah tidak lakukan. Mendengar jawaban itu, sahabat bertanya, ya Rasulullah, mengapa engkau tidak mendoakan para musuh-musuh Allah ini agar Allah celakakan? Apa jawab Rasulullah? Dengan lisan indahnya beliau katakan, sungguh aku diutus ke muka bumi ini itu bukan untuk melaknat, tetapi untuk berdakwah, menyebarkan rahmat kepada semesta alam. Allah karim. Ya. Dan luar biasanya satu waktu Rasulullah hendak tidur. Beliau mau tidur, itu ada satu bejana, wadah, baskom lah kalau bahasa kita ya. Di bawah tempat tidur beliau ada baskom. Ternyata isi baskom itu beliau untuk buang air. Sebelum tidur beliau buang air. Nah, beliau buang air, tidur. Besok pagi itu bejana udah nggak ada. Maka beliau tanya kepada pembantunya, saya lupa nanti umur siapa gitu namanya. Bahasa kita, wahai khadimku, engkau lihat enggak bejana di bawah tempat tidurku? Lihat ya Rasulullah. Kemana? Sudah aku taruh belakang. Airnya kemana? Sudah aku buang kemana? Kata Rasulullah, ya. Ini pembantu Rasul jawab, kesini ya Rasulullah. Nih ke dalam perut. Maksudnya beliau minum. Ternyata ini pembantu tahu kebiasaan Rasulullah hendak mau tidur itu selalu buang air di bejana itu. Nah,
Ketika Rasul tidur, ini diambil oleh pembantu, airnya diminum, enggak tersisa, diminum. Apakah kemudian Rasul makna, wahai pembantuku, kau terlaknat, engkau hina? Ternyata enggak. Tapi apa yang Rasul katakan? Wahai pembantuku, bahasa kita ya, sesungguhnya engkau akan dijauhkan dari api neraka sebab engkau minum air. Itu air kencing Rasulullah, jangan air kita. Na'udzubillah, ya Allah karim. Segitu air seninya, air kencing. Bagaimana kalau ketampanan akhlak beliau dan lain sebagainya? Apalagi salawat kepada Rasulullah SAW. Dan satu-satunya amalan yang pasti terima. Mungkin ya salawat kita nggak ada yang terima Allah, sedekah kita nggak ada yang terima Allah, lisan kita mungkin selalu banyak dosa, baca Quran kita mungkin nggak ada yang diangkat, ya doa-doa kita sampai hari ini mungkin nggak ada yang diijabah. Tapi satu amalan yang pasti dalam keadaan apapun itu pasti terima adalah salawat pada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita amalkan, dan yuk sebisa mungkin kebiasaan-kebiasaan yang mari di bulan Rabiul Awal. Ya, saya lupa Habib siapa mengatakan jika masuk bulan Rabiul Awal, di mana bulan itu kita ketahui bersama itu adalah bulan kelahiran Rasulullah SAW, tapi kita tidak bahagia, tidak gembira dengan itu, maka sesungguhnya dia adalah salah jalan untuk mendekat kepada salah jalan. Itu hanya karena tidak bahagia, ya. Apalagi kita tidak senang, oh bahaya, lebih bahaya. Mudah-mudahan sedikit yang sampaikan bermanfaat. Mudah-mudahan kita menjadikan umatnya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kelak nanti Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita untuk bisa melihat mandang indah wajah beliau sallallahu alaihi wasallam. Man ra'ani fil manam faqad ra'ani, kata Rasulullah. Siapa orang yang mungkin kalau kita untuk bisa melihat langsung jauh deh, ya minimal kita bisa melihat dalam mimpi. Man ra'ani fil manam, kata Rasulullah, faqad ra'ani. Siapa orang yang bermimpi melihatku dalam tidurnya, sesungguhnya dia melihatku. Atau dalam sabda lain, man ra'ani fil manam fasyarani iyabatu. Siapa orang yang bermimpi dalam bertemu denganku dalam mimpinya, maka sejatinya dia kelak nanti akan bisa bertemu denganku langsung. Artinya menjadikan, insya Allah mudah-mudahan ya Allah takdirkan kita untuk bisa bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW, dan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita pribadi-pribadi yang terus melakukan sholawat untuk terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mendekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.